Kampung Bayam, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara punya sejarah yang panjang. Jauh sebelum Jakarta International Stadium atau JIS berdiri, kawasan tersebut merupakan lokasi pertanian. Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam, Madani M. Furkon, menceritakan awal mula petani menduduki lahan milik negara di sana. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Warta Kota, Miftahul Munir. Silakan rekan Miftahul Munir. Baik rekan Nina dan Tribuners dimanapun Anda berada, Kampung Bayam ini merupakan berdiri di tanah negara pada tahun 1960-an atau tahun 1980-an dan pertama kali yang tinggal di sana adalah ayah dari M. Furkon bernama Dudung Esmanap. Mana Dudung Esmanap ini dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Jembrong karena dia merupakan sebagai pengawas dari kereta pengangkut barang atau peti kemas sehingga ia diminta untuk menjaga kawasan tersebut. Dan karena memang pada tahun 1980-an masih belum ada pemukiman di sana, akhirnya Jembrong alias Semanap ini mendirikan bangunan untuk melakukan pertanian karena yang mendapatkan uh, amanah dari dari wakil gubernur zaman dahulu yaitu bernama Edi Marzuki Nalapraya di tahun 1984 untuk mengawasi Taman BMW di sisi utara atau dekat dengan rel kereta api, di mana abah dari Furkon ini melakukan cocok tanam seperti bayam dan tumbuhan lainnya. Dan pada tahun 1980-an ini memang di sana sudah dikenal sebagai tempat produksi bayam terbesar di DKI Jakarta. Dan bahkan bayam-bayam yang telah dipanen oleh warga ataupun petani di Kampung Bayam ini dipasok ke seluruh wilayah yang ada di Jabodetabek dan semua mengambil bayam dari Kampung Bayam Madani di kawasan Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 2000-an atau di zaman era Gubernur Sutioso memang sudah terdengar isu akan dilakukan pembongkaran ataupun relokasi warga-warga Kampung Bayam ini karena akan dijadikan stadion terbesar kedua setelah GBK di kawasan Taman BMW ini. Namun di tahun 2008-2009 itu pernah dilakukan pembongkaran oleh pemerintah di kawasan Kampung Bayam tersebut. Namun sampai tahun 2016 tidak ada juga pembangunan. Dan akhirnya di tahun 2016 pemilu kada atau pemilihan kepala daerah Gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies dan Sandiaga menjanjikan akan membuat kampung deret di kawasan Kampung Bayam tersebut, di mana nantinya warga akan dipindahkan terlebih dahulu selama proses pembangunan karena memang kedua calon ini menjanjikan akan membuat stadion termegah yaitu bernama Jakarta International Stadium. Dan setelah terlaksana ada memang bangunan yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk warga Kampung Bayam, tapi bukan kampung deret, melainkan bangunan susun yang mirip dengan rumah susun, namun tingkatnya hanya 4 lantai dan kamarnya itu ada puluhan sampai ratusan kamar dan di situ memang sudah terdata atau tertempel masing-masing unit ada KTP warga dari Kampung Bayam. Namun sampai saat ini warga di sana belum tenang karena memang sejak 2023 lalu tinggal di pelataran sampai masuk ke unit mereka tidak menggunakan fasilitas listrik maupun air. Mereka listrik harus menggunakan mesin genset untuk membantu penerangan di malam hari dan untuk mengambil airnya mereka menggunakan air sumur yang ada di sekitar lokasi sehingga warga Kampung Bayam ini sangat berharap kepada pemerintah baik pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Kampung Bayam. Demikian rekan ini. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Miftahul Munir. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, M. Furkon. Kalau saya sih sejarah almarhum udah di sini ya.
sebab waktu itu saya semua juga namanya anak itu mengikuti orang tua. Orang tua saya itu dulu pekerjaannya adalah pengawas peti kemas. Kemas rel kereta api. Dulu kan pakai kereta kan, Iya. peti kemas. Jakarta Kota Gudang sampai ke Tanjung Priok. Nah, karena beliau terlahir dari anak petani, untuk menambah dan mengais rezekinya itu penambahan ekonominya yaitu karena petani di sini. Pulang kerja namanya anak banyak gajinya pas-pasan. Nah, ini dulu sebenarnya Taman BMW. Kenapa disebut Taman BMW? Ini adalah taman kota, ya kan, taman manusiawi bersih berwibawa dulu. Nah, itu sebelah selatan itu, pertengahan itu ada pagar taman kota namanya. Karena tidak ada reaksi pembangunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.